Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Film dimulai dengan penampakan kadal-kadal hasil eksperimen dan batang-batang tubuh manusia yang terbaring di lantai dengan berlumuran darah. Terlihat seorang dokter peneliti bernama Gisu ingin menyuntikkan suatu hasil eksperimennya untuk menghidupkan kembali sang anak yang bernama Soyeon. 소연아, Tak lama kemudian datanglah segerombol polisi yang datang untuk menghentikan aksi Dr. Gisu itu karena ia telah mengorbankan ratusan nyawa dalam eksperimennya kali ini. 양기수! 가생체 실험으로 100명도 넘게 Dr. Gisu tetap kekeh dan terpaksa Pak Polisi pun melepaskan bidikannya pada lengan kanan Dr. Gisu. 우리 딸을 진짜 살리고 싶으면 Tak lama kemudian, terjadilah gempa dahsyat yang berhasil meluluhlantakkan seluruh dunia. Scene beralih pada kondisi setelah gempa, di mana bangunan-bangunan megah sudah tak berbentuk lagi. Puing-puing bangunan berserakan dan terjadi kekeringan yang sangat lama dan hanya segelintir orang yang bisa bertahan dan begitu pula dengan hewan. Kemudian nampak seonggok pemuda yang bernama Ciwan, tapi kita sebut saja dengan Cawan, sedang mengincar buaya darat untuk menjadi santapan makan siang. Buaya ini memang buaya darat karena kali ini ia berjalan-jalan di daratan. Dengan membawa panah dan busur, ia menyerang buaya ini. Namun karena ia bukan Robin Hood, panah itu pun tidak berhasil melenyapkan buaya itu. Si Cawan justru dikejar-kejar oleh buaya, namun untungnya ia diselamatkan oleh seorang Bapak Gemoy. Bukan Bapak Gemoy 02 ya. 아무나 잡으면 되지. Buaya tersebut akhirnya jadi santapan yang lezat untuk para penghuni distrik Bus. 강화. Pak Gemoy membagikannya dengan sistem barter karena dunia hancur akibat gempa, maka sistem perekonomian pun sangat mundur dan kembali ke masa sebelum uang menjadi mata tukar. Jadi ada yang menukarkannya dengan topi, beras, bahkan sepatu boots. 강화. 강화. Tiba giliran seorang bude yang berpenampilan sangat nyentrik dengan menggunakan banyak perhiasan. Nampaknya ia terpincut dengan kegemoyan Pak Gemoy. Namun alih-alih memberinya daging buaya, Pak Gemoy justru memberinya ular. Ada-ada aja sih Pak Gemoy ini. Tak lama kemudian datang seorang gadis cantik bernama Suna yang datang dengan neneknya. Suna ini ternyata pernah diselamatkan oleh Cawan dan Pak Gemoy dan itulah yang membuat mereka dekat seperti keluarga. Dan Cawan pun sebenarnya juga menyimpan rasa dengan Suna. 안녕하세요. 수나 왔구나. 수나. 지났어요. Suna membawa hadiah berupa lukisannya dan memberikannya kepada Pak Gemoy. 이거 아까 내가 잡은 거다. 감사해요, 아저씨. 나도 사냥 같이 다니는데. Tiba-tiba datanglah sekelompok perusuh yang ingin mengubur-abrik tempat itu. Mereka mencari seseorang yang mirip dengan sketsa orang yang dibawanya. Mereka mengancam dan tak segan-segan menyakiti orang yang berani melawannya. 이 극악무도한 쫄에 잘 부탁드릴. Suna pun digoda dan ingin dibawa oleh ketua perusuh itu. Dan dengan sigap, Cawan melindunginya. Namun setelah itu, Cawan pun langsung digeruduk, didesak, dan 합장하면 이렇게 다친다니까. 너 몇 살이냐? itulah momen yang tepat untuk Pak Gemoy menunjukkan aksi nyatanya. Dengan kekuatan dan kehebatannya dalam bertarung, kelompok perusuh pun tak berkutik. Mereka ternyata datang dari distrik apartemen, suatu tempat dengan fasilitas yang sangat layak dan tersedia juga air putih dan segala macam kebutuhan pokok di sana. Mereka adalah orang suruhan Tiger. Pak Gemoy pun meminta mereka untuk menyampaikan pesan peringatan kepada Tiger agar tidak mengganggu warga distrik Bus lagi. 다 가봤는데 아파트가 없는데. 그래서 잘 안 보입니다. Si bude nyantrik pun itu semakin fans dengan Pak Gemoy dan berkata, "Menyala abangku."
Sesampainya di rumah, Suna dan neneknya didatangi oleh suatu kelompok yang dipimpin oleh seorang wanita cantik. Ia mengaku berprofesi sebagai guru dan ingin menyelamatkan pemuda-pemudi sebagai bagian dari program membangun masa depan dunia. 저희가 서울에 근데 왜 저희 Pemuda-pemudi yang terpilih ini akan dijanjikan kehidupan yang layak dan perlindungan terhadap keluarganya. Nenek pun sangat senang dan ingin ikut sehingga Suna pun menyetujuinya. 저희는 혈연으로 이어진 좀 좋은 선택 하셨으면 좋겠습니다. 가자, 순아야. Suna berpamitan kepada Pak Gemoy dan Cawan dan meminta mereka untuk mengunjunginya kapan-kapan. 왔어요. 별 말씀. 고마워. Di perjalanan, Suna dan neneknya tak sendiri. Mereka bertemu dengan pemuda-pemudi lain dari distrik yang berbeda. Mereka dibawa dengan alasan yang sama dengan Suna, dan dia berkenalan dengan seorang gadis yang tinggal di bawah tanah bernama Juye. 나는 이즈에 18. 친구할래? 우리 동네에서도 내 나이 Di tengah-tengah perjalanan, nenek Suna sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Begitu juga dengan seorang kakek di belakangnya. Akhirnya mereka berdua dijanjikan untuk dibawa ke klinik terdekat dan melanjutkan perjalanan esok harinya. Namun faktanya, bukannya dibawa ke klinik, dua orang tua itu pun dibawa ke samping jurang. Mereka dihabisi oleh pengawal. Cawan dan Pak Gemoy yang sedang kebetulan lewat untuk berburu sangat kaget melihat nenek sudah tak bernyawa di tangan Pak Pengawal, sehingga dengan berbekal panah dan parang, Cawan dan Pak Gemoy pun melawan mereka. 이거 뭐야? 봐봐 이 개새끼야. Ajaibnya, bukannya metong, pengawal ini justru bangun lagi dan terjadi pertarungan sengit antara Pak Gemoy dan Cawan dengan dua pengawal itu. Dan yang benar-benar nggak masuk di akal, pengawal-pengawal ini nggak bisa mati dan bahkan bisa regenerasi dengan sangat cepat. Udah kayak zombie beneran aja. Di saat-saat genting, entah dari mana, datanglah seorang perempuan yang berhasil memusnahkan zombie-zombie itu. Ternyata, cara untuk melenyapkan mereka adalah dengan menargetkan leher atau kepalanya. Perempuan itu adalah Sersan Lee Eun-ho, atau biar gampang kita panggil saja Sersan Eno. Sersan Eno menceritakan bahwa ia berhasil selamat beserta rekannya karena saat gempa berlangsung, mereka sedang melakukan patroli udara menggunakan helikopter. Mereka menemukan satu-satunya apartemen yang masih berdiri kokoh dan layak untuk ditinggali. Beruntungnya lagi, ada sumber air di bawah apartemen itu. Mereka pun mengumpulkan kembali orang-orang yang selamat dan membangun peradaban baru. 제가 도움이 필요합니다. 넌 빠져. 애들을 찾아 헤맨 끝에 Datanglah Dr. Kisu, satu-satunya dokter yang masih hidup, dan ia berjanji akan menolong korban-korban gempa yang masih selamat sehingga ia diterima dengan baik. Namun tertanya, si dokter ini ingin menjadikan orang-orang tersebut sebagai bahan eksperimen dengan berdalih memodifikasi manusia supaya bisa bertahan hidup dan lebih kuat. Hampir semua teman-teman tentaranya mendukung Dr. Kisu ini, sedangkan yang tidak setuju dimasukkan di penjara bawah tanah. 복원하기 위해 노력했죠. 기수. Sersan Eno berhasil kabur dan meminta bantuan Pak Gemoy untuk menyelamatkan teman-temannya yang berada di penjara bawah tanah, kemudian menghentikan eksperimen ini. 이 아파트. Pak Gemoy hanya mempedulikan keselamatan Suna dan akhirnya bersedia bekerja sama. 그 실험 때문에 야, 순아. Di apartemen, Suna dan kelompok-kelompok lainnya disambut dengan meriah dan diberi sambutan oleh Dr. Gisu. Dr. Gisu sekaligus mengumumkan peringkat siswa bulan ini, dan siswa dengan peringkat 1-3 pun diumumkan serta mendapat sorakan yang meriah. Uhuy, uhuy, serta tepuk tangan yang sangat meriah. Orang tua dari siswa-siswa ini pun mendapatkan fasilitas kamar terbaik. Pemuda-pemudi di sini mendapatkan sekolah dan pelatihan. Mereka dianggap berharga bagaikan abdi negara alias KPPS cabang Korea. 그 순아라는 친구
Demi melancarkan aksinya, Pak Gemoy dan kawan-kawan membutuhkan informasi dan akses menuju apartemen. Kemudian mereka mendatangi markas Tiger dan di sana terlihat terjadi keributan dengan taruhan manusia. 정문에 보초소는 놈들만 처리하고 됐습니다. 예. 분수쇼 한번 볼까? Orang-orang di sana mengumpulkan para pemuda serta mengurungnya untuk ditukarkan dengan air minum dari apartemen. Dengan jurus gemoynya, Pak Gemoy dan kawan-kawan berhasil menyelepet semua katun-katun itu dan menyelamatkan tawanan serta mendesak Tiger supaya mau bekerja sama dengan mereka. 봤어. 아파트에서 구한 거. Para siswa kemudian dipisahkan dari orang tuanya. Seluruh kegiatan mereka akan dilakukan di lantai atas. Para orang tua diminta untuk bekerja mengolah air khusus yang akan diberikan pada anak-anak mereka yang kini hidup di lantai atas. 저기. 박영희 아버지 Tidak seperti di wilayah lain, di sini air bersih melimpah ruah jumlahnya sehingga para orang tua tetap semangat untuk bekerja. 자, 이쪽 우리 아이들이 자, 이쪽 보시면 Hari ini adalah hari pertama Suna dan Juye untuk masuk sekolah. Di kelas, mereka diminta bu guru untuk memperkenalkan diri. Namun Suna merasa aneh karena semua anak di kelas hanya duduk diam tanpa ekspresi. 계속해서 Tak lama kemudian, siswa sekelas diberi makan siang dan air minum gratis. Wah, gini ya gambaran dapat makan siang gratis. 열심히 일해서 만든 신부님이 특별하게 저 다 마시도록 해요. Dr. Jisoo datang dan meminta semua siswa minum dan memakannya dengan lahap karena air itu adalah air spesial hasil kerja keras orang tua mereka di bawah. 이 소중한 음식과 물 언젠가는 살 수 있는 그런 세상을 만들기 Suna menanyakan keberadaan anaknya dan ingin sekali untuk menemuinya. Namun Dr. Jisoo dan ibu guru berbohong dan mengatakan bahwa nenek Suna sedang sakit keras dan masih dalam perawatan. Dr. Jisoo tetap kekeh meminta Suna untuk makan dan minum, namun Suna hanya mengangguk tapi tidak meminumnya. 건강하게 잊지 마세요. Di laboratorium, seorang sersan mendapatkan suntikan dari Dr. Jisoo. Setelah itu, ia menanyakan mengenai kapan riset terbaru Dr. Jisoo akan selesai, mengingat anak-anak muda sudah semakin sulit untuk ditemukan. 언제까지 이렇게 주사를 연명해야 합니까? 조금만 참으세요. Malam harinya, Suna mengendap-endap kabur dari kamar dan berusaha untuk mengetahui tentang riset apa yang dilakukan oleh Dr. Jisoo. Di saat yang bersamaan, Dr. Jisoo yang semula sedang mengerjakan risetnya terhadap Juye dikejutkan dengan laporan bahwa orang tua Juye sedang ricuh meminta untuk bertemu anaknya. 끝나고 난 뒤에 애를 만날 수 있는 거죠? 면담시고 다들 근무교대하세요. Dr. Jisoo turun langsung dan meminta orang tua Juye untuk masuk ke laboratoriumnya. 아주 잘 있다고요. 주혜 양 잘 있어요. Mengetahui Dr. Jisoo sedang tidak ada di laboratoriumnya, Suna pun langsung masuk dan betapa terkejutnya dia setelah membaca laporan penelitian Dr. Jisoo terhadap tentara, anak, dan remaja yang telah mengorbankan ratusan nyawa. Suna mulai masuk ke ruangan lain dan ia kembali dikejutkan ketika ia melihat Juye sedang menjadi bahan eksperimen. Tak lama kemudian, orang tua Juye masuk ke laboratorium bersama Dr. Jisoo. Suna langsung bersembunyi dan orang tua Juye pun panik melihat anaknya. Namun Dr. Jisoo berusaha memberikan penjelasan bahwa hal ini aman dan anak muda memiliki kelenjar yang bagus untuk keberlangsungan hidup manusia ke depannya. 자기 역할을 아주 잘 Untuk meyakinkan orang tua Juye, Dr. Jisoo menunjukkan bahwa ia juga melakukan eksperimen kepada putrinya sendiri, Soyeon, dan di situ Dr. Jisoo berusaha menghidupkan kembali putrinya dengan meregenerasi setiap sel yang ada di tubuh anaknya itu yang kini sudah sampai di jantung. Orang tua Juye semakin panik dan ingin membebaskan putrinya. Namun karena hal itu, tubuh Juye justru bereaksi dan membuatnya kehilangan nyawa.
Dokter Gisu sangat kesal dan melenyapkan kedua orang tua Juye. Suna yang sedang bersembunyi di balik lemari sangat takut dan tiba-tiba Dokter Gisu menemukannya. Ia pun dijadikan bahan percobaan berikutnya oleh Dokter Gisu. Di sisi lain, Pak Gemoy dan kawan-kawan diantar Tiger menuju ke area apartemen dan aksi selepet-menyelepet pun tak terhindarkan. Begitu berhasil masuk, mereka langsung ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan para tentara teman Sersan Eno. 근데 왜 아무도 안 따라오죠? Tertanya, tentara-tentara itu sudah berubah menjadi zombie dan ingin memangsa Pak Gemoy dan kawan-kawan. 야, 정신 차려. 아 근데 이 괴물 새끼들은 Dengan senjata yang sudah mereka siapkan sebelumnya, mereka bertiga berhasil membabat habis zombie-zombie tersebut. Mengetahui adanya keributan di bawah, membuat Dokter Gisu yang sedang melakukan risetnya terhadap Suna menjadi terganggu dan memperingatkan Pak Gemoy dan kawan-kawan agar segera meninggalkan tempat melalui speaker pengumuman intercom. 아시다시피 집 안에서 대기 절대 나서지 마십시오. Nggak ada takut-takutnya, mereka bertiga tetap maju tak gentar dan melawan tentara-tentara yang menghalanginya. Tentu hal itu tidak mudah, karena tentara-tentara itu tidak bisa mati jika tidak kehilangan kepalanya. 야, 무기 챙겨. 야, 지원. Namun Pak Gemoy dan kawan-kawan berhasil mengatur strategi sehingga Cawan bisa menembus lantai atas. Cawan memasuki kelas dan mengancam Bu Guru supaya ia mau menunjukkan di mana keberadaan Suna. Karena takut, Bu Guru akhirnya menunjukkan di mana laboratorium itu. Cawan juga menyuruh siswa-siswa yang lain untuk kabur dan menemui orang tua mereka. 엄마 아빠 안 뭐 묻은 거야? Merasa terancam, Dokter Gisu menyuntikkan cairan dari tubuh Suna kepada dirinya sendiri. Dokter Gisu mengalami reaksi yang tidak terduga karena ternyata Suna tidak pernah meminum air khusus yang diberikan hanya untuk para siswa. Hal itu juga yang membuat Suna bisa cepat pulih dari eksperimen itu. Tiba-tiba muncullah Cawan dan Dokter Gisu panik. Ia segera mengamankan Soyeon, anaknya, untuk kabur. Ia meletakkan Soyeon dalam sebuah koper dan keluar dari laboratoriumnya sambil melemparkan sebuah granat. Cawan langsung tanggap dan mengamankan Suna. Beruntungnya mereka masih selamat dan dengan tanggap Pak Gemoy menolong mereka dari kobaran api di laboratorium itu. 야, 정신 차려. 야, 빨리 나가자.
Dokter Gisu mencoba kabur dan ia langsung didesak oleh para orang tua. Ia juga dikeroyok dan dipukuli. Sontak Dokter Gisu ngamuk dan membedil semua orang tak pandang bulu. Sialnya, peluru dari bedilnya juga mengenai koper di mana ada anaknya Soyeon di dalamnya. Kemudian Dokter Gisu mengalami reaksi yang tak terduga dari tubuhnya dan ia perlahan berubah menjadi monster reptil. Suna datang dan mengatakan bahwa Dokter Gisu gagal menolong siapapun, termasuk putrinya sendiri. Saat akan membedil Suna, Dokter Gisu dibedil oleh Pak Gemoy. Kemudian datanglah hujan dan mereka semua berpelukan. Suna, Pak Gemoy, dan Cawan kembali pulang ke distrik bus dan mengunjungi makam neneknya. Kisah ditutup dengan bude-bude genit yang masih semangat untuk mendapatkan cinta Pak Gemoy. Film pun tamat. Jadi teman-teman Santuiners, kisah yang bisa kita ambil dari cerita film ini yaitu kita akan menuai apa yang kita tabur. Jadi ya kalau kita menabur padi ya kita dapatnya padi. Kalau kita menanam jagung ya kita dapatnya jagung. Itu enggak? Apa itu yang dinamakan ilmu padi ya? Sebenarnya enggak sih ya. Ilmu padi kan semakin tinggi semakin merunduk. Ya udahlah ya. Pokoknya intinya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita juga akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan begitu pula sebaliknya. Makanya nih, si Dokter Gisu kan mendapatkan karma dari perbuatannya, yaitu anaknya sendiri mati di tangannya sendiri. Jadi ya teman-teman Santuiners berbuat yang baik-baik aja ya. Mungkin segitu dulu dari Mbak Wati. Seperti biasa, kalau teman-teman Santuiners ada yang ingin rekomendasi film lain bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti Mbak Wati dan Cak Ipul akan buatin alur cerita filmnya yang menarik untuk para Santuiners nikmati. Segitu dulu dari Mbak Wati. Mbak Wati beserta seluruh kru Pantai Film dengan Cak Ipul yang jumlahnya hanya 2 orang tapi tersebar di seluruh dimensi mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.